Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ulfa Septimiani dengan NIM 2110931010. Di sini saya akan mempresentasikan pemodelan sistem dengan judul berita, para politisi Senayan bersuara soal kelangkaan gas 3 kilogram, dinilai sepertiga hingga mau panggil Erick Thohir. Sumber berita Kompas TV. Yang pertama, pendahuluan yaitu alasan ketertarikan terhadap kasus ini karena berkaitan dengan isu sosial dan kebijakan publik yang sedang dibahas, yang mana kejadian ini menarik perhatian karena berdampak besar terhadap masyarakat terkait distribusi gas LPG bersubsidi atau yang lebih dikenal dengan gas melon. Keterlibatan politisi dan pihak terkait menambah kompleksitas masalah, mendorong minat untuk eh, lebih memahami akar persoalan serta mencari solusi yang lebih baik. Selanjutnya berikut adalah rich picture dari dia persoalan. Yang pertama itu Pertamina mengeluarkan gas melon, kemudian dilakukan pendistribusian, yang mana pendistribusian ini mengalami gangguan atau pendistribusian yang tidak merata, sehingga menyebabkan masyarakat harus antri berjam-jam untuk mendapatkan gas melon. Kemudian karena pendistribusian yang tidak merata, terjadi kelangkaan di beberapa daerah. Karena kelangkaan ini, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menaikkan harga dari harga standar menjadi lebih tinggi, yaitu sekitar 16 hingga 19 ribu menjadi 25 hingga 30 ribu. Karena kenaikan harga dan kelangkaan stok ini tentu akan menyulitkan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Mereka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kemudian karena persoalan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengeluarkan gas 3 kilogram non subsidi atau gas bright. Kemudian karena kebijakan ini, anggota Komisi 7 DPR RI mengkritik terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, dengan dikeluarkannya gas non-subsidi ini tentu akan memudahkan para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pengoplosan seperti gas subsidi dipindahkan kepada gas non-subsidi kemudian dijual dengan harga gas non-subsidi. Tentu ini juga akan merugikan masyarakat dan membuat masyarakat kesulitan. Kemudian karena kelangkaan ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI memanggil Menteri BUMN yaitu Erick Thohir untuk melakukan rapat membahas persoalan yang sedang terjadi. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI ini juga akan melakukan pendataan terkait pendistribusian gas melon sehingga pendistribusian dapat dilakukan secara adil dan merata. Selanjutnya, pihak Pertamina yaitu Corporate Secretary Pertamina Patraniaga juga akan melakukan pendataan terhadap pendistribusian gas melon ini serta menentukan siapa-siapa saja yang berhak untuk menggunakan gas melon ini sehingga pendistribusian gas melon ini dapat mencapai target serta sasaran yang tepat. Selanjutnya, pemangku kepentingan, yaitu yang terdiri dari problem owner, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, yang mana dia bertanggung jawab untuk mengatasi kelangkaan serta pendistribusian gas melon ini. Kemudian problem customer-nya itu masyarakat pengguna LPG 3 kilogram, yang mana mereka menanggung dampak kelangkaan termasuk kenaikan harga yang terjadi. Kemudian problem user-nya yaitu juga masyarakat pengguna LPG 3 kilogram, yang mana penggunaan langsung dari solusi yang dihasilkan. Kemudian problem solvernya yaitu anggota DPR RI yang bertindak sebagai penyelesai masalah dengan mengidentifikasi akar permasalahan. Kemudian mengawasi tindak lanjut dari pemerintah. Selanjutnya, identifikasi gejala. Berikut adalah gejala-gejala yang terdapat pada persoalan yang sedang dibahas. Yang pertama itu kelangkaan gas LPG 3 kilogram atau gas melon terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kemudian masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah itu kesulitan mendapatkan gas melon sehingga memunculkan dampak ekonomi yang signifikan. Kemudian gas melon mengalami lonjakan harga drastis dari 16 hingga 19 ribu menjadi 25 hingga 30 ribu. Kemudian masyarakat juga harus antri berjam-jam untuk dapat membeli gas melon ini. Selanjutnya, pendivisian masalah, yang mana permasalahan yang dihadapi yaitu kelangkaan gas melon di sejumlah daerah di Indonesia, yang mana kelangkaan ini mengakibatkan kesulitan distribusi serta terjadinya lonjakan harga gas melon.
Hal ini berdampak serius pada warga berpenghasilan rendah yang harus antri panjang untuk mendapatkan gas melon ini. Selain itu, muncul potensi penyalahgunaan produk LPG gas melon seperti pengoplosan yang mengubah isi gas subsidi ke dalam tabung non-subsidi. Tujuan dan manfaat model yaitu yang mana model ini bertujuan untuk memberikan solusi menyeluruh terhadap masalah kelangkaan gas melon dengan menggunakan representasi grafis melalui diagram pengaruh atau influence diagram. Kemudian model ini memberikan manfaat dalam hal mengidentifikasi solusi efektif serta mengelola risiko penyalahgunaan gas berdistribusi. Diharapkan solusi yang dihasilkan dapat meningkatkan ketersediaan dan pendistribusi merata gas melon. Selanjutnya, berikut adalah influence diagram dari persoalan yang sedang dibahas, yang mana yang menjadi variabel utama di sini yaitu gas LPG 3 kg subsidi atau gas melon itu sendiri, yang mana gas melon ini mempengaruhi ketersediaan dan distribusi, juga mempengaruhi kepuasan masyarakat. Yang mana kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan, kemudian harga gas, kemudian tingkat keterbukaan informasi. Yang mana semakin tinggi ketersediaan keterbukaan informasi, maka kepuasan masyarakat akan semakin meningkat. Namun jika harga gas semakin tinggi, maka kepuasan masyarakat terhadap gas subsidi ini juga akan menurun atau berkurang. Selanjutnya, tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan serta harga gas melon. Yang mana jika ketersediaan meningkat, tentu tingkat konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Namun jika harga meningkat itu tingkat konsumsi masyarakat akan berkurang, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Selanjutnya, tingkat keterbukaan informasi itu mempengaruhi kepuasan masyarakat dan kebijakan distribusi. Semakin tinggi tingkat keterbukaan, maka kebijakan distribusi juga akan semakin berpengaruh terhadap uh, uh, terhadap kebutuhan masyarakat atau terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Selanjutnya variabel dan parameter. Berikut adalah variabel dan parameter dari persoalan yang dibahas. Dapat dilihat pada slide, yaitu seperti variabel terdiri dari jumlah subsidi untuk gas melon, kemudian harga gas melon, serta tingkat keterbukaan dan stok gas melon. Kemudian parameter itu sendiri terdiri dari tingkat konsumsi, tingkat kepuasan masyarakat, dan evaluasi kebijakan distribusi. Berikut adalah formulasi matematika dari persoalan, dapat dilihat pada slide seperti hubungan antara gas LPG subsidi dengan ketersediaan dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya, solusi dan model. Yang pertama, identifikasi tujuan. Tujuannya yaitu maksimasi ketersediaan gas LPG 3 kg subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga didapatkan fungsi objektifnya seperti pada slide, yaitu maksimasi alfa dikali dengan tingkat kepuasan masyarakat dikali dengan tingkat konsumsi masyarakat ditambah dengan gamma dikali dengan keterbukaan kebijakan. Kemudian batasan variabel itu sendiri yaitu mencakup batasan stok minimum yang harus selalu tersedia dan tingkat konsumsi dapat terpenuhi. Selanjutnya, fungsi kendalanya yaitu harga maksimum yang dapat diterima oleh masyarakat serta batasan distribusi gas sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kemudian dilakukan pengujian model. Pengujian model dilakukan dengan uji dimensi seperti pada slide. Kemudian uji titik ekstrim, yang pertama nilai 0 untuk parameter dapat dilihat pada nilai optimalnya itu ini untuk nilai titik 0 yaitu sebesar 22,450. Perlu diketahui data ini merupakan hanya data asumsi. Selanjutnya ini merupakan untuk nilai besar untuk parameter, dapat dilihat di sini berapa nilai optimalnya. Kemudian pembahasan yaitu model yang telah dirancang itu memiliki keterkaitan antar variabel utama dalam distribusi. Kemudian model ini memiliki keunggulan yang dapat mengidentifikasi pengaruh antar variabel yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang pendistribusian gas melon. Kemudian model ini dapat digunakan oleh pemerintah dan regulator dalam mempertimbangkan strategi pendistribusian gas melon yang lebih baik agar dapat memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat lebih efisien dan berkelanjutan.
Sehingga dapat disimpulkan yaitu perancangan model ini dapat mencakup elemen-elemen krusial seperti ketersediaan harga dan kepuasan masyarakat. Model yang telah dirancang diuji menggunakan uji dimensi dan uji titik ekstrim, namun model ini perlu terus dikembangkan dan diuji lebih lanjut dengan data empiris untuk meningkatkan ketepatan prediksi, sehingga model ini dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pendistribusian gas melon yang lebih efektif dan efisien. Baiklah, sekian presentasi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.